Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Muhammad Hijrun Channel. Kali ini kita akan membahas video tentang istilah-istilah yang ada di proyek. Istilah-istilah ini ada yang kita pelajari di kampus dan juga tidak ada kita pelajari di kampus. Let's go. Nah guys, ini namanya talang air bitumen berpasir. Nah, ini ada pasir-pasirnya guys. And ini namanya aluminium foil. Aluminium foilnya udah ada peredam panasnya. Ini aluminium foilnya, ini peredam panasnya. Ini digunakan untuk atap guys, di atap nanti. Jadi di atap itu nanti di sini bagian sini itu kasih kawat ayam. Jadi di kawat ayamnya langsung ditempelin aluminium foilnya. Nah, ini namanya main frame scaffolding. Nah, kemudian ini namanya bracing untuk scaffolding ya. Kalau ini namanya catwalk untuk scaffolding, untuk pijakan di atas. Ini namanya joint pin. Joint pin tuh masukkan ke sini nanti. Nah, itu joint pin. Joint tuh untuk penyambung antar main frame. Nah, kali ini roda. Roda. Ini namanya base plate. Dan ini namanya purlin. Ini baja, termasuk baja tapi lebih ringan dari baja IWF atau Habim atau yang lain-lainnya. Ini namanya baut. Kemudian ini namanya mur, pengunci baut. Dan ini besi yang nongol kayak gini itu namanya overstack. Itu untuk ukuran dia 40D. Untuk ukuran dari situ ke atas harus 40D. Namanya overstack. Nah, ini namanya jack base. Ini bagian dari scaffolding. Ini contoh pemasangan bracing. Ini main frame tadi. Nah, ini besi 13 ulir. Kenapa dibilang ulir? Karena dia ada sirip-siripnya. Kalau ini besi 10 polos. Kenapa dibilang polos? Karena tidak ada ulir-ulirnya. Dia polos begini aja. Kali ini namanya sengkang ya, sengkang untuk menahan gaya geser pada balok. Dan ini contoh untuk pembersihan plat lantai. Untuk jaraknya sesuaikan dengan desain yang ada di gambar kerja lapangan. Nah, setiap ujung-ujung dari besi polos itu harus dibengkokin, dibengkok agar ada tahanan jepit jika sudah tercor. Nah, ini adalah tahu beton atau beton decking. Dia berfungsi sebagai memberi jarak antar bagisting dan besi. Dan ini namanya cakar ayam. Ini penjara antar layer besi atas dan besi bawah, khusus untuk pengerjaan plat lantai. Ini bagisting untuk plat lantai. Kalau yang ini
foto tuh backcasting untuk balok, sama di sana juga. Nah yang ini namanya U-head. Nah U-head cara pemasangan seperti ini ya. Nah kalian lihat ada besi putus seperti ini. Nah ini jika di atas, di antara di dekat kolom, di ujung-ujung bentangan balok, itu namanya besi tumpuan. Kalau bahasa tukangnya itu besi ekstra. Dan ini yang 4 nih, 1 2 3 4 itu tidak putus, itu namanya besi pokok. Jadi besi pokok tuh dia tidak putus. Panjangnya itu antar sepanjang dari bentangan balok itu sendiri, tidak putus dia. Nah guys, ini namanya overset untuk penyambungan kolom ke atasnya lagi. Untuk ukuran harus menggunakan standarnya, yaitu 40D. 40D itu maksudnya 40 dikali dengan ukuran besi yang pakai. Nah ini bentuk dari sengkang atau begel bahasa tukangnya, cincin yang lebih bahasa tukangnya, cincin untuk kolom. Nah ini harus dibengkokin karena kita menggunakan besi polos dan fungsinya sebagai tahanan jepit jika sudah tercor. Nah guys, ini namanya besi sambung seperti ini, namanya overlap, besi overlap. Untuk ukuran sambungnya itu sendiri sama kayak overstack, itu menggunakan standar 40D. 40 dikali dengan ukuran besi yang dipakai. Kenapa ini disambung? Karena bentangan bangunan kita ini lebih dari 12 meter, sedangkan pembesiannya sendiri, besi itu sendiri standarnya SNI itu 12 meter, jadi kita sambung seperti itu. Nah ini namanya kawat bendrat guys. Nah kawat bendrat itu ini untuk pengikat begel atau sengkang atau cincin dengan pembesiannya, atau sama seperti yang ada di kolom. And ini ada orang menyebutnya kakak tua, gegep, dan lain-lain. Ini gunanya untuk alat bantu pengikat di sini guys. Oke, nih seperti ini. Nih ya. Nah guys, ini tahu beton atau beton decking. Ini tahu beton ini nggak bisa dimakan guys. Ini hanya untuk sarana penjarak antar besi dan backcasting, agar besi tersebut tidak nempel ke backcastingnya itu sendiri. Cara pemasang di balok seperti ini. Nah, dan juga di tepinya harus diberi tahu betonnya juga. Nah guys, kalian lihat ini elevasi yang ini dengan itu berbeda. Nah, karena apa? Karena di sini ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu turun 5 cm dari nol lantai guys. Dan nanti pembesiannya juga mengikuti lekukan
turunan antar backcasting ini dan backcasting ini. Jika rata mau diturunkan, otomatis yang di sini tidak akan mencukupi ketebalan dari plat lantainya. Plat lantai kita harus 12 guys. Oke, seperti itu. Lanjut guys, yang ini balok antar kolom ke kolom itu namanya balok induk guys. Jadi yang ini balok yang crossing di antara balok induk itu namanya balok anak. Ya, dia tugasnya untuk pengaku karena bentangannya agak luas, agak panjang gitu. Jadi ini balok induk dan ini balok anak, dan ini balok induk, dan di sana itu balok anak. Seperti itu guys. Nah guys, ini namanya alat pemotong besi, yang bisa motong besi yang kecil-kecil aja, mulai dari besi 10 sampai besi 12. Kalau untuk motong besi atau bengkokkan besi yang besar, nih pakai alat ini. Ini namanya bar bending mesin. Untuk alat pembengkok besi. Cara kerjanya seperti ini, bisa dilihat. Nah, dia bisa membengkokkan langsung untuk bengkokkan bagel atau sengkangnya sendiri, dan sudah standar. Itu enaknya guys. Kalau manual kita kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak. Kalau menggunakan mesin dia udah standar, jadi bengkokannya itu udah sesuai dengan standar SI, standar Indonesia, atau standar nasional Indonesia. Nah, ini namanya ekskavator guys, ekskavator. Nah guys, ini namanya as kolom. Jadi tengah-tengah kolom maksudnya. As sama dengan tengah-tengah. Dan ini markingan 1 meter ke bawah. Nah guys, ini yang bentuk kotak bolongan ini namanya openingan. Itu nanti untuk bolongan atau openingan untuk kusen, sama itu juga. And ini angka nomor 2 ini artinya ini as nomor 2. Nah, sama sebelah sana juga as nomor 2. Dan ini as nomor 3, sama itu as nomor 3 juga. And next ini namanya kolom praktis ya, kolom praktis. Untuk kolom praktis untuk pasangan bata setiap 3 meter itu harus dikasih kolom praktis. Kalau tidak dia goyang dinding batu batanya guys. Nah guys, ini namanya lem atau chemical untuk perkuatan stek kolom atau stek balok. Nah guys, ini namanya wire mesh. Ini besi ya guys, besinya tuh udah seperti terakit sendiri dari pabrikannya, seperti gelas atau di pressing dari pabrikan. Jadi ini namanya wire mesh. Yang sedang kita videoin ini wire mesh M8, artinya wire mesh ukuran 8 mili. And next, ini namanya molen portable. Nah, biasa proyek-proyek kecil memakai ini guys,
molen portable. Next guys, ini namanya rolak bata. Rolak arti lainnya ada fondasi batu bata guys. Ya, seperti ini. Ini pemasangan satu bata guys. Next guys, ini namanya itu. Nah, itu namanya sap. Itu untuk akomodasi MEP guys. Jadi pipa lewatnya dari situ, listrik bisa lewat dari situ, AC juga dari situ. Oke guys.